Di antara cahaya rumah tangga Nabi, bersinar sosok mulia bernama Ummu Salamah, yang nama aslinya adalah Hindun binti Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ia berasal dari keluarga Quraisy yang terhormat. Ayahnya, Abu Umayyah Suhail bin Al-Mughirah, dijuluki Zad ar-Rakib, bekal para musafir, karena kedermawanannya. Siapapun yang bepergian bersamanya tidak perlu membawa bekal, sebab semuanya ia tanggung. Dari ayahnya inilah Ummu Salamah mewarisi sifat pemurah, cerdas, dan penuh wibawa. Ummu Salamah menikah dengan Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad al-Makhzumi, sepupu Rasulullah. Abu Salamah termasuk orang yang pertama masuk Islam dan rumah tangga mereka dihiasi dengan iman, cinta, dan kesabaran. Dari pernikahan itu lahirlah anak-anak mereka, Salamah, Umar, Zainab, dan Durrah. Mereka adalah pasangan pejuang. Bersama-sama mereka menanggung pahitnya pengorbanan di jalan Allah. Mereka hijrah ke Habasyah, Ethiopia, saat kaum muslimin disiksa di Makkah, lalu kembali hijrah ke Madinah. Namun takdir Allah berjalan. Dalam perang Uhud, Abu Salamah ikut berjuang hingga terluka parah. Luka itu kembali kambuh hingga akhirnya ia wafat sebagai syahid. Saat menjelang wafatnya, ia berpesan dengan penuh kelembutan kepada istrinya. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, lalu ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati, wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik darinya, melainkan Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Dengan sabar, Ummu Salamah mengucapkan doa itu. Tetapi dalam hatinya ia bergumam lirih, siapakah yang lebih baik dari Abu Salamah? Baginya, Abu Salamah adalah suami yang terbaik. Setelah masa iddahnya berakhir, Rasulullah mendatangi Ummu Salamah. Lamaran itu datang sebagai bentuk penghormatan, sekaligus kasih sayang Allah yang menjawab doa Ummu Salamah. Namun ia sempat menyampaikan 3 keberatan kepada Rasulullah. Aku seorang wanita yang pencemburu. Rasulullah menenangkan, aku akan berdoa kepada Allah agar cemburumu hilang. Aku sudah berumur, tidak lagi muda. Rasulullah menjawab, aku pun tidak lagi muda. Aku memiliki banyak anak kecil yang akan menyulitkanmu. Rasulullah berkata penuh kelembutan, anak-anakmu adalah juga tanggunganku. Dengan jawaban penuh kasih itu, Ummu Salamah pun luluh. Ia menerima lamaran Rasulullah. Pernikahan agung itu berlangsung pada tahun keempat Hijriah, setelah wafatnya Zainab binti Khuzaimah. Ummu Salamah hidup di sisi Nabi sebagai sosok cerdas, bijaksana, dan penuh pertimbangan matang. Rasulullah sering meminta pendapatnya dalam urusan-urusan besar. Salah satu momen yang paling bersejarah adalah perjanjian Hudaybiyah. Saat itu, para sahabat enggan menyembelih hewan kurban setelah perjanjian yang terasa berat bagi mereka. Rasulullah kembali ke kemahnya dengan penuh kesedihan. Ummu Salamah dengan tenang memberi saran, wahai Rasulullah, keluarlah dan jangan berkata sepatah kata pun kepada mereka. Mulailah engkau menyembelih hewan kurbanmu sendiri. Jika mereka melihatmu, mereka pasti akan mengikuti. Rasulullah menuruti nasihat itu. Dan benar, para sahabat segera berbondong-bondong melaksanakan perintah. Dengan hikmahnya, Ummu Salamah telah menjadi sebab teratasinya krisis besar di antara para sahabat. Setelah Rasulullah wafat, Ummu Salamah masih hidup cukup lama dan menyaksikan berbagai peristiwa besar dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai istri Nabi yang panjang umur dan menjadi sumber ilmu bagi para tabi'in serta sahabat-sahabat yang lebih muda. Ummu Salamah meriwayatkan sekitar 378 hadits dari Rasulullah. Banyak ulama, tabi'in, dan sahabat datang menimba ilmu darinya seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan lainnya. Riwayat-riwayatnya banyak menjadi rujukan dalam fikih, terutama yang berkaitan dengan masalah wanita, rumah tangga, dan ibadah.
Pada masa fitnah besar antara kaum muslimin, termasuk peristiwa Perang Jamal, Ummu Salamah menunjukkan sikap bijaksana. Ia menolak untuk ikut serta dalam perang tersebut, meskipun Aisyah radhiyallahu anha terlibat. Ummu Salamah justru berusaha menasihati umat agar tidak berpecah belah dan menegaskan bahwa perempuan lebih baik tinggal di rumah. Beliau dianggap sebagai penyejuk umat di masa-masa penuh konflik. Ummu Salamah adalah istri Nabi terakhir yang wafat setelah istri-istri lain mendahuluinya. Ia wafat pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, tepatnya pada tahun 62 Hijriah. Beliau dimakamkan di Baqi' al-Gharqad, Madinah. Saat wafat, beliau berusia sekitar 84 tahun. Ummu Salamah adalah sosok yang bukan hanya menjadi pendamping mulia Rasulullah semasa hidupnya, tetapi juga menjadi penjaga warisan ilmu, penasehat umat, dan teladan kebijaksanaan setelah beliau wafat.